Halo semuanya, selamat datang kembali di channel seputar dunia, yang selalu menyajikan cerita menarik dari berbagai penjuru dunia. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan virtual ke salah satu keajaiban budaya Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah, arsitektur, dan keindahan candi ini. Jadi, siapkan diri kalian untuk terpesona oleh keindahan dan sejarah yang luar biasa ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja, subscribe agar Mimin bisa terus memberikan konten yang bermanfaat bagi kalian. Yuk, mari kita mulai gengs, meluncur! Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana, sekitar tahun 800-an Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah, sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10, seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya, diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawi Bangga, dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 hingga 100 tahun lebih, dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Candi Buddha Borobudur, dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan, meskipun demikian Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi. 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit.
Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Pada kurun 928 dan 1006 Masehi, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medan ke kawasan Jawa Timur, setelah serangkaian letusan Gunung Merapi. Tidak dapat dipastikan apakah faktor inilah yang menyebabkan Borobudur ditinggalkan. Akan tetapi beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini. Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 Masehi, oleh Empu Prapanca dalam naskahnya Nagara Kretagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Ia menyebutkan adanya wihara di Budur. Selain itu Soekmono, tahun 1976, juga mengajukan pendapat populer bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Setelah Perang Inggris dengan Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa di bawah pemerintahan Britania, Inggris, pada kurun 1811 hingga 1816. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur jenderal, dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno, dan membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa, yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat setempat dalam perjalanannya keliling Jawa. Pada kunjungan inspeksinya di Semarang, tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya sebuah monumen besar, jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai gubernur jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu dan mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Foto pertama monumen ini diambil pada 1873 oleh ahli engrafi Belanda, Isidore van Kinsbergen. Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjarah candi, dan kolektor, pemburu artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri agar kepalanya terpenggal. Kepala arca Buddha Borobudur telah lama menjadi incaran kolektor benda antik dan museum-museum di seluruh dunia. Tindakan penjarahan situs bersejarah ini bahkan salah satunya direstui pemerintah kolonial. Pada tahun 1896, Raja Thailand, Chulalongkorn ketika mengunjungi Jawa di Hindia Belanda, yang kini menjadi negara tercinta Indonesia, menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain, 5 arca Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang, dan arca penjaga Dwarapala yang pernah berdiri di Bukit Dagi, beberapa ratus meter di barat Laut Borobudur. Beberapa artefak ini, yaitu arca singa dan Dwarapala, kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles mendengar adanya penemuan benda purbakala di desa Borobudur. Raffles memerintahkan H.C. Cornelius untuk menyelidiki lokasi penemuan, berupa bukit yang dipenuhi semak belukar. Tahun 1873, monografi pertama tentang candi diterbitkan. Pada tahun 1900, pemerintahan Hindia Belanda menetapkan sebuah panitia pemugaran dan perawatan Candi Borobudur. Di tahun 1907, Theodor van Erpe memimpin pemugaran hingga tahun 1911.
Dan pada tahun 1926, Borobudur dipugar kembali, tetapi terhenti pada tahun 1940, akibat krisis Malaysia dan Perang Dunia Kedua. Tahun 1956, pemerintah Indonesia meminta bantuan UNESCO. Profesor Dr. C. Coremans datang ke Indonesia dari Belgia untuk meneliti sebab-sebab kerusakan Borobudur. Di tahun 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan untuk memugar Borobudur. Tetapi berantakan setelah terjadi peristiwa G30 SPKI. Dan di tahun 1968, pada konferensi 15 di Prancis, UNESCO setuju untuk memberi bantuan untuk menyelamatkan Borobudur. Pada tahun 1971, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemugaran Borobudur yang diketuai Profesor Insinyur Roseno. Tahun 1972, International Consultative Committee dibentuk dengan melibatkan berbagai negara dan Roseno sebagai ketuanya. Komite yang disponsori UNESCO menyediakan 5 juta dolar Amerika Serikat, dari biaya pemugaran 7.750 juta dolar Amerika Serikat, sisanya ditanggung Indonesia. 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran Borobudur, dan pemugaran selesai pada tahun 1984. 21 Januari 1985, terjadi serangan bom yang merusakkan beberapa stupa pada Candi Borobudur, yang kemudian segera diperbaiki kembali. Serangan dilakukan oleh kelompok Islam ekstremis, yang dipimpin oleh Hussein Ali Al-Habsyi. Dan pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Pada hakikatnya, Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar dan lingkaran konsentris, yang melambangkan kosmos atau alam semesta yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran Vajrayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana, yang secara bersamaan menggambarkan kosmologi yaitu konsep alam semesta, sekaligus tingkatan alam pikiran dalam ajaran Buddha. Dasar denah bujur sangkar, berukuran 123 meter pada tiap sisinya. Bangunan ini memiliki 9 teras, 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. Monumen ini dilengkapi dengan sistem drainase yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Untuk mencegah genangan dan kebanjiran, 100 pancuran dipasang di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa kala atau makara. Borobudur amat berbeda dengan rancangan candi lainnya. Candi ini tidak dibangun di atas permukaan datar, tetapi di atas bukit alami. Akan tetapi teknik pembangunannya serupa dengan candi-candi lain di Jawa. Borobudur tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi lain. Yang ada ialah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Lorong-lorong dibatasi dinding mengelilingi candi tingkat demi tingkat. Secara umum, rancang bangun Borobudur mirip dengan piramida berundak. Rancangannya yang rumit dari monumen ini, menunjukkan bahwa bangunan ini memang sebuah bangunan tempat peribadatan. Bentuk bangunan tanpa ruangan dan struktur teras bertingkat-tingkat ini, diduga merupakan perkembangan dari bentuk punden berundak, yang merupakan bentuk arsitektur asli dari masa prasejarah Indonesia. Menurut legenda setempat, arsitek perancang Borobudur bernama Gunadarma. Sedikit yang diketahui tentang arsitek misterius ini. Penelitian pada tahun 1977, mengungkapkan rasio perbandingan 4:6:9 yang ditemukan di monumen ini. Arkeolog yakin bahwa rasio 4:6:9 dan satuan tala memiliki fungsi dan makna penanggalan, astronomi, dan kosmologi. Struktur bangunan dapat dibagi atas 3 bagian, dasar atau kaki, tubuh, dan puncak. Dasar berukuran 123 x 123 meter, dengan tinggi 4 meter. Tubuh candi terdiri atas 5 batur teras bujur sangkar, yang makin mengecil di atasnya.
Teras pertama mundur 7 meter dari ujung dasar teras. Tiap teras berikutnya mundur 2 meter, menyisakan lorong sempit pada tiap tingkatan. Bagian atas, terdiri atas 3 teras melingkar, tiap tingkatan menopang barisan stupa berterawang yang disusun secara konsentris. Terdapat stupa utama yang terbesar di tengah, dengan pucuk mencapai ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Tinggi asli Borobudur termasuk catra atau payung susun 3, yang kini dilepas adalah 42 meter. Relief dan pola hias Borobudur bergaya naturalis, dengan proporsi yang ideal dan selera estetik yang halus. Relief-relief ini sangat indah, bahkan dianggap sebagai yang paling elegan dan anggun dalam kesenian dunia Buddha. Relief Borobudur juga menerapkan disiplin seni rupa India, seperti berbagai sikap tubuh yang memiliki makna atau nilai estetis tertentu. Relief Borobudur menampilkan banyak gambar, seperti sosok manusia baik bangsawan, rakyat jelata, atau pertapa, aneka tumbuhan dan hewan, serta menampilkan bentuk bangunan vernakular tradisional Nusantara. Banyak arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara. Abad ke-8 dan ke-9 dengan mencermati dan merujuk ukiran relief Borobudur. Bentuk rumah panggung, lumbung, istana dan candi, bentuk perhiasan, busana serta persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta alat transportasi, dicermati oleh para peneliti. Salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan bahari purbakala. Replika bahtera yang dibuat berdasarkan relief Borobudur tersimpan di Museum Samudra Raksa, yang terletak di sebelah utara Borobudur. Relief-relief ini dibaca sesuai arah jarum jam, atau disebut Mapradaksina dalam bahasa Jawa kuno, yang berasal dari bahasa Sanskerta Daksina yang artinya ialah timur. Selain wujud Buddha dalam kosmologi Buddhis yang terukir di dinding, di Borobudur terdapat banyak arca Buddha duduk bersila, dalam posisi teratai serta menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Patung Buddha dengan tinggi 1,5 meter ini dipahat dari bahan batu andesit. Patung Buddha dalam relung-relung di tingkat rupa dhatu, diatur berdasarkan barisan di sisi luar pagar langkan. Jumlahnya semakin berkurang pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Jumlah total terdapat 432 arca Buddha di tingkat rupa dhatu. Pada bagian arupa dhatu atau 3 pelataran melingkar, arca Buddha diletakkan di dalam stupa-stupa berterawang atau berlubang. Pada pelataran melingkar pertama terdapat 32 stupa, pelataran kedua 24 stupa, dan pelataran ketiga terdapat 16 stupa, semuanya total 72 stupa. Dari jumlah asli sebanyak 504 arca Buddha, lebih dari 300 telah rusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43 hilang. Sejak penemuan monumen ini, kepala Buddha sering dicuri sebagai barang koleksi, kebanyakan oleh museum luar negeri. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Terima kasih telah menyimak kisah megah Candi Borobudur bersama Mimin. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian terinspirasi oleh keindahan dan sejarah candi ini. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga mencintai budaya dan sejarah.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Selamat menjelajahi sejarah dan keindahan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.